Jangan main-main dengan kesempatan. Jangan main-main dengan kesempatan. Ngomong kanan kirinya, no play-play. Jangan main-main tentang keselamatan. Saya serius ini. Tidak sering, tapi juga tidak jarang, saya berjumpa dengan orang-orang yang diselamatkan di detik terakhir, seolah-olah mereka sudah pasti binasa, namun dirampas dari api. Last minute, di detik-detik terakhir hidup mereka. Namun tidak semua orang sehoki itu. Tidak semua orang mendapatkan keberuntungan. Dan itu bukan keberuntungan, itu kasih karunia. Tidak boleh sembarangan. Mari jangan serahkan pada nasib. Kalau pilihan di tangan kita, pilihlah Tuhan. Kalau pilihan di tangan kita, pilihlah kebenaran, bukan dosa. Kalau masalah keselamatan memang tidak bisa dipaksa, saya tahu. Tapi kita punya hak, kita punya hak bebas manusia untuk memilih. Sekalipun Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita harus memilih jalan mana yang kita mau tempuh. Mau jalan dosa atau jalan kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Saya berdoa supaya kita semua berkesempatan untuk melihat orang-orang yang kita cinta terima Tuhan jauh hari sebelum hari kematian. Jangan resiko, karena setan sedang berperang untuk jiwa mereka. Dan jikalau hari ini Anda datang, Anda belum yakin akan keselamatan, janganlah Anda tinggalkan kebaktian sebelum Anda memperoleh keyakinan iman. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama, kita baca satu ayat emas. Yohanes pasal 1 ayat 12. Oh haleluya. Accepting Jesus, menerima Yesus adalah tema kita Natal. Ini adalah kebaktian penggembalaan yang ke-9. 23, 25, hari ini yang ke-7. Tapi saya rasakan urapan baru. Saya percaya sesuatu akan terjadi sampai di overflow juga. Tuhan tidak akan luputkan satu pun orang berdosa dari kasih-Nya. Kita baca bersama Yohanes 1, 12, 23. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi kita ulangi, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetap berdiri dulu. Betapa luar biasa dan perkecualiannya kejadian di samping salib Yesus, salah satu penyamun itu. Detik terakhir orang itu pasti masuk neraka. Dia mendapat kuasa untuk menjadi seorang anak Allah di samping anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Wow. Not one in a million, cuman satu-satunya di sepanjang sejarah manusia sampai kiamat. Cerita ini adalah rahmat, tapi mengingatkan kita hak bebas pilihan di tangan masing-masing sendiri. Katakan kanan kirinya, sudahkah engkau menerima Yesus? Lalu katakan Merry Christmas to you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ayatnya kita dapatkan di Lukas 23. Saya nggak baca seluruhnya, hanya beberapa ayat 39 mulai. Ini ceritanya. Ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Itu pembelaan penyamun satunya. Ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah jiwa terakhir yang Yesus menangkan dalam pelayanannya secara fisik di atas muka bumi. Kejadian-kejadian menjelang kematian, ada dua patron kesamaan. Sebelum Yesus disalibkan, ada dua orang
muridnya. Yang satu binasa, yang satu selamat. Dua-dua orang berdosa, namanya Petrus dan Yudas Iskariot. Yang satu menjual, yang satu menyangkal. Namun yang satu menyesal, yang satu bunuh diri. Yang satu masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekarang memerintah. Yang satu lagi masuk api kekal di dalam neraka. Bayangin, dua-dua adalah rasul, karena 12-nya adalah rasul anak domba. Rasul pun tak terkecuali, bukan? Namun pada waktu Yesus sebelum breathe his last, sebelum Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir sekali dan meneteskan darah terakhir yang jatuh ke bumi untuk menebus dosa Anda dan saya, demikian pula ada dua di kanan dan kiri. Demikian sekali lagi, yang satu binasa, yang satu selamat. Yang satu mengecap firdaus sorga, yang satu langsung terjun bebas ke dalam neraka. Apa? Coba. Oh, tengah-tengahnya Yesus, kedua murid ataupun penyamun itu. Apa yang membuat perbedaan kanan dan kiri, sorga neraka, selamat dan binasa? Bedanya di mana? Here, free will choice. Keputusan bebas. Ternyata keselamatan itu juga tergantung respon kita kepada Tuhan Yesus. Meskipun sudah dibayar lunas, gerbangnya terbuka oleh darah, tapi kaki kita masuk karena kita memilih mengikut Tuhan. Ada yang namanya hak bebas. Selama jiwa masih dikandung raga, pakai hak bebasmu. Sekali lagi kuulangi, untuk pilih Yesus bukan setan, pilih Tuhan bukan dosa, pilih kehidupan bukan kematian, pilih kasih bukan benci, pilih kebenaran bukan dusta, pilih kerajaan sorga bukan dunia. Choose today whom you will serve, kata Yosua. Pilih hari ini siapa yang hendak kau layani. Ya, tapi kan nanti kan bisa diselamatkan oleh anugerah by grace. I believe that. Sampai kapanpun saya yakin Tuhan punya anugerah itu amazing grace. Tapi jangan pernah main-main. Cerita ini bicara tentang siapapun bisa terima Yesus dan kapanpun, termasuk last minutean, termasuk detik terakhir, masih bisa dirampas kembali dari tangan setan. Saya percaya. I'm a great believer in that. Saya yakin sepenuh hati. Kalau enggak, saya tidak akan layani orang yang sudah setengah mati, atau hampir mati, atau diranjang kematiannya, atau kecelakaan, orang koma. Saya kalau doakan orang koma, saya doakan sampai orang itu menetes air mata kalau dia belum dibangkitkan oleh Tuhan. Jaga-jaga kalau dia meninggal dunia, dia harus dengar suara saya, karena suara saya mewakili suara Kristus. Dia harus dengar kebenaran, dikasih kesempatan minimal untuk merasakan pertobatan dalam hatinya, dalam tubuh yang tidak bisa berbicara satu pun patah kata. I'm a great believer, aku percaya. Tapi saya lebih baik berkhotbah, menyampaikan Injil kepada orang yang sadar, kepada orang yang masih muda, lebih belia, lebih bahagia. Saya lebih baik bicara kepada orang yang sehat daripada orang yang sakit, karena berarti Anda bisa memilih dengan jernih. Jangan tunda. Makanya Natal ini dikasih judul Accepting Jesus. Buat apa kita perayaan hura-hura kalau tidak ujungnya keselamatan jiwa? Sia-sia Bapak Ibu Saudara mau perayaan Natal. Paling gini di sorga, nggak usah di sini. Perayaan Natal itu paling top kalau IO-nya adalah malaikat. Nggak ada yang bisa melampaui hebat. But while here, selama di sini, mari kita beritakan Injil. Selamatkan sebanyak mungkin jiwa, rampas mereka dari api. Tunjukkan belas kasih kepada yang bimbang, pada mereka yang ragu. Jangan tunda. Please jangan tunda. Jadikan Natal ini adalah keputusan Anda. Jikalau Anda sekarang murtad dari jalan yang sehat. Apabila Anda sekarang belum pernah hingga hari ini menerima Yesus secara pribadi, tapi aku sudah pernah ke gereja atau bolak-balik ke gereja, percuma. Hanya karena Anda di garasi bukan berarti Anda mobil. Hanya karena Anda di gereja bukan berarti Anda anak Tuhan. Hanya karena Anda dengar khotbah, kalau Anda tidak memutuskan dan meresponi, dua penyamun juga di sisi Yesus. Dua penyamun itu di sebelahnya, Immanuel loh terjadi, Allah beserta, tapi tidak mengubah. Yang satu tetap ke neraka. Jangan-jangan ada orang yang akan dilempar ke neraka straight dari gereja. Jangan-jangan.
Jangan setelah pulang gereja hari Minggu, ini hari Selasa, atau 1-2 hari, pastilah orang masuk surga atau neraka tidak akan lebih dari 7 hari lewat Minggu. Paham maksud saya? Karena Minggu itu selalu sirkulasi, 7, hari ke-7 kalau Yahudi Sabtu. Nah, mungkin akan ada orang-orang akan termasuk dilempar langsung ke neraka itu dari gereja. Karena mereka pulang dari gereja Selasa meninggal dunia. Saya meninggalnya suatu hari, saya tahu. Satu hal saya nggak tahu kapan, tapi saya tahu harinya. Kalau enggak Senin sampai ya Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu Minggu, pokoknya salah satu. Saya yakin itu, ayo berani taruhan sama saya. Ngomong kanan kirinya, salah satu dari hari itu Anda akan meninggal juga. Beritahu kabar buruknya. Kabar baiknya ini, yang sudah diselamatkan, sudah percaya Tuhan, akan melihat Firdaus. Berikan tepuk tangan untuk Yesus. Dari cerita ini kita tahu, oh iya ya, jangan tunggu sampai akhirat. Ini cerita tentang how a dying sinner was talking to a dying savior. Bagaimana orang berdosa yang akan segera mati bicara dengan seorang juru selamat yang akan segera meninggal dunia. Jangan pernah anggap last minute aja. Nggak gampang loh buat penyamun ini. Belum lagi the pain, rasa sakit itu. Sakit di kayu salib. Waktu saya sekolah teologi, saya pelajari crucifixion itu apa, mengerikan. Setiap kata keluar, bukan kata, kalimat apalagi, huruf akan menyakitkan paru-parumu. Sebab itu kita bisa bicara, kaki kita harus menginjak ke sesuatu di bawah. Kalau enggak, berarti kita harus tarik nafas dari paru-paru langsung, sedangkan tangan kita harus bergerak. Kalau kita ngomong kan sininya kembang kempis. Setiap kali gerak, paku itu bergeser dan sakitnya setengah mati. Tidak seperti video tadi, ada tali. Kita kasih tali, karena kita mau mereka kembali ke gereja Mawar Sharon. Kalau dipaku beneran enggak begitu. Itu sakit luar biasa. Untuk sang penyamun bicara gitu itu bayar harga. Dan juga satu hal, siapa bilang orang mati akan lebih mudah untuk bertobat? Makin susah ya. Makanya ini tetap adalah anugerah. Ini sebagai contoh buat kita, jangan sampai di taraf ini atau taraf akhirat baru kita bertobat. Ini dia sudah near akhirat. Ternyata pain does not change a man's heart. Lihat penyamun yang menghujat. Anda perhatikan, sekalipun sakit dan dia sadar dosanya, dia tidak bisa bertobat alias tidak mau bertobat juga. Dia itu sudah harusnya loh ya sudah mau mati itu ya bertobatlah. Udah jelas-jelas nasibnya. Dia disalib mungkin di waktu bersamaan dengan Tuhan Yesus pukul 9. Yesus mati pukul 3 lalu gempa bumi. Mereka mati masih pukul 6 nanti, itu pun dipatahkan kaki. Dasar penyamun memang tubuhnya atletis. Mereka ini gangster katakanlah. Yesus mati mengembuskan nafas, menyerahkan nyawa kepada Bapa. Mereka mati memang dihabisi nafasnya, dipatahkan kakinya, gak bisa tarik paru-paru, dan meninggal dunia suffocated. Mereka sebenarnya matinya pelan-pelan di kayu salib itu. Yesus matinya supranatural. Dia serahkan nyawanya, bukan karena kehabisan darah, bukan karena patah tulangnya, tak satu pun tulangnya patah. Mereka sama Yesus sama-sama. Ya sudah sama-sama mau mati loh. Keselamatan itu persis berada di sebelah kanan atau kiri. Saya tidak tahu penyamun mana di sebelah mana. Ya bahasa Surabaya, ya mbok langsung bertobat lah gitu loh. Kan gampang loh, papa atau mama atau siapa, omnya, om. Sebut Yesus di mulut. Pernah saya alami waktu di Kanada, saya layani di sebuah panti jompo. Saya beberapa terima Yesus. Saya tiap Sabtu ke situ. Bertahun-tahun orang-orang jalan-jalan Sabtu Minggu. Sabtu mereka pergi mana-mana, saya ke panti jompo. Itulah pelayanan-pelayanan saya mula-mula. Tidak disuruh sekolah, inisiatif sendiri saya ke situ. Oh bertobat, saya pernah dengan mata kepala sendiri. Saya melihat sebelum saya menjadi pendeta, masih siswa sekolah teologi, bagaimana seorang opa-opa, saya suruh sudah mau mati udah. Orang bule, orang barat, orang Kanada, tinggal mengebuskan nafas terakhir. Saya bilang sama dia, sebut Yesus. Dia lihat saya, I can't. What? Aku tidak bisa katanya.
Buktinya dia bisa bilang I cannot. Kok nggak bisa bilang Jesus? Saya bilang panggil Yesus. Karena siapa berseru pada namanya diselamatkan. Dia bilang I cannot. Dia sempat ngomong sama saya, why cannot? Saya tanya, kenapa tidak bisa? What's so hard? Dia bilang, my mind, my mouth can say his name, my heart refuses to. Itu di depan saya, pengalaman pertama saya lihat orang mati di depan saya di panti jompo. Gak ada chaplainnya, gak ada orang yang peduli jadi pendeta di sana. Saya yang jadi penginjil sengaja masuk ke situ. Dan waktu saya lihat dia berkata, hatiku, pikiranku, mulutku bisa bilang, hatiku menolak untuk mengucapkannya. Dengan itu, breathe his last, mati di depan saya. Sehari-hari itu seluruh teologi saya berubah. Simple tentang keselamatan. Jangan main-main dengan kesempatan. Jangan main-main dengan kesempatan. Ngomong kanan kirinya, no play-play. Jangan main-main tentang keselamatan. Saya serius ini. I'm really serious.